Hari ini kita kembali belajar tentang firman Tuhan. Dan buka bersama saya di Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh kebenaran, memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Perhatikan baik-baik. Kalau kita ini sekarang, hari ini, sudah ngerti kebenaran, tapi kita dengan sengaja meninggalkan kebenaran itu untuk memilih kehidupan di dalam dosa, tidak ada jalan keselamatan lagi. Sampai engkau bertobat balik lagi kepada Tuhan. Karena ada dua dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Satu, dosa yang tidak diakui, nggak ada pertobatan, dan dosa menghujat Roh Kudus. Kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang kita balik ke kitab Petrus, 2 Petrus pasal yang mulai ayat yang ke-17 saja. 2 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalau taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang dahsyat. Ini guru-guru palsu nih. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka dan hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada keadaan semula. Ini kondisi orang yang sudah bertobat, terus disesatkan, terus nggak mau hidup dalam kebenaran, hidup dalam di luar kasih karunia Tuhan, hidup dalam dosa, maka mereka keadaannya lebih buruk dari keadaan sebelum mereka bertobat. Ini orang yang belum bertobat, kenal Tuhan, bertobat, terus murtad lagi, jauh dengan Tuhan, kondisinya itu lebih buruk. Makanya tidak heran di kitab Matius dijelaskan, kalau roh jahat itu diusir, dia akan mengembara ke tempat-tempat tandus, dia akan mengajak 7 roh jahat yang lain yang lebih jahat daripada dia untuk memasukin rumah tersebut. Artinya kalau seseorang udah dilayani bertobat, dilayani pelepasan dan bertobat cinta Tuhan, tapi jatuh lagi dalam dosa, memilih hidup di dalam dosa, kondisinya akan jauh lebih buruk daripada keadaan sebelum dia bertobat. Karena ada 8 roh jahat yang menguasai dia. Sama seperti yang di ayat ini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi, jatuh dalam dosa lagi, terlibat lagi di dalamnya, maka akhir keadaan mereka itu lebih buruk dari yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah yang kudus disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing-anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi lagi ke kubangannya. Jadi orang yang sudah bertobat, dulunya nggak kenal Tuhan, bertobat, terus jatuh lagi di dalam dosa, nggak mau bertobat, kondisinya lebih buruk, kondisinya lebih jelek, kondisinya lebih parah. Dan Alkitabnya mengatakan seperti ini, mereka itu seperti anjing yang kembali kepada muntahannya. Ini yang di kitab Ibrani dijelaskan, orang yang sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan akan kebenaran dan tidak mau balik bertobat. Nanti Ibu baca di Amplified Bible, di Living Bible juga bagus sekali dijelaskan, orang yang dengan sengaja meninggalkan kebenaran, memilih hidup dalam dosa, akhirnya kondisinya lebih parah dan lebih buruk. Tidak ada keselamatan lagi sampai dia bertobat. Nah, orang kayak begini kan nggak bertobat. Makanya di Petrus dijelaskan, ini termasuk golongan seperti anjing yang kembali muntahannya. Sekarang kita buka di kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing dan tukang sihir. Kenapa disebut anjing? Apakah anjing yang Bruno, Dogi, siapa lagi namanya anjing-anjing itu? Tapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir,
bukan si Blacky ini, anjing-anjing ini. Ini adalah orang-orang yang tidak mau bertobat. Udah bertobat, balik lagi ke dalam dosa, seperti anjing kembali kepada muntahannya. Tetapi anjing-anjing dan tukang sihir, orang-orang sundal, pelacur yang mau bertobat, orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Ini pembunuh ini kan nggak harus dibunuh pakai senjata api dan bom. Bisa aja kalau kau benci dengan sesamamu. 1 Yohanes pasal yang ketiga yang ke-15 dijelaskan barang siapa membenci sesamanya dia adalah seorang pembunuh manusia. Ya, kalau kau benci sesamamu nggak bisa mengampuni, kamu termasuk pembunuh dan tidak akan ada tempat lagi dalam kerajaan. Kau akan tinggal di luar. Nah, Kitab Ayub dijelaskan seperti itu. Jadi orang yang sudah bertahun-tahun ini kenal Tuhan, tiba-tiba meninggalkan kebenaran gara-gara satu dan lain hal, terus jatuh di dalam dosa, hidup dalam dosa, kondisinya lebih jahat, lebih buruk. Dan orang-orang model kayak begini tidak akan ada diselamatkan kembali sampai dia bertobat dan balik kepada Tuhan. Biasanya kan nggak susah sekali bertobat balik kepada Tuhan. Ya ujungnya ya akan dibuang ke dalam siksaan api yang kekal. Makanya tidak menjadi jaminan kita ini bisa mencapai garis finish. Yang menjadi jaminan kita bisa sampai garis finish, didapatin berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita setiap harinya berjalan bersama Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan, hidup hati-hati, hidup jaga pikiran, perasaan, dan perbuatanmu, kelakuanmu dijaga. Orang berpikir setelah terima Yesus diselamatkan. Ya, kalau kamu nggak capai garis akhir ya kamu akan binasa. Ini banyak orang berpikir, salah pikir itu. Saya lihat postingan di Facebook tuh, sekali selamat tetap selamat, selamat mbahmu itu. Ini aja jelas kok, orang yang meninggalkan keselamatan kalau tidak sampai garis akhir dia akan termasuk seperti anjing yang kembali muntahannya. Orang yang kepahitan, sekalipun kamu rajin ke gereja, kamu mati masuk neraka loh, dibuang. Kamu adalah seorang pembunuh, dan seorang pembunuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di 1 Yohanes 3 yang ke-15. Bagaimana kamu percaya Yesus tapi kamu benci sesamamu? Kamu pikir masuk surga? Lu bikin surga punya nenekmu? Surga punya tata krama, punya aturan, punya hukum dan ketetapan. Ya, kita mesti ngerti kebenaran supaya kita nggak disesatkan oleh guru-guru palsu yang ngajar, ngawur, ngomong seenaknya sendiri tanpa ngerti kebenaran. Kita ngerti, harus pengertian kita dengan firman itu ungkul, utuh, sehingga pemahaman kita itu benar dengan firman Tuhan. Kita nggak mau dibohongin dengan orang yang separuh-paruh ngerti firman Tuhan. Bayangin, orang berpikir, udah rajin ke gereja, ada percaya Yesus, nyembah Yesus, angkat tangan, dan diselamatkan, tapi hatinya jahat, kelakuannya busuk, sering kali jatuh dalam dosa, tidak mau bertobat-tobat, terus penuh kepahitan, penuh kebencian, penuh dendam, dipikir dia mati langsung ketemu Tuhan. Engkau tidak akan ketemu Tuhan di Firdaus, engkau malah ke bawah, ke lautan, ke dunia orang mati, ke Hades, ke lautan api kekal, ujungnya akan dibuang ke sana. Bapak Ibu, kita ini meski jaga hati kita ini dengan baik, pikiran perbuatan kita dengan baik. Memang kita diselamatkan oleh kasih karunia oleh Yesus Kristus. Orang nggak bisa menyelamatkan diri kecuali lewat Yesus Kristus. Tapi setelah kamu diselamatkan, ada bagian yang harus kita kerjakan. Jaga pikiran, perkataan, dan perbuatanmu sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Kalau tidak, kamu bisa jatuh dalam dosa. Kamu dikuasai oleh roh jahat. Dan orang yang dikuasai roh jahat susah sekali lepas sampai dilayani, benar-benar dilayani orang yang punya otoritas dan kuasa, dilayani pelepasan. Makanya tidak heran banyak orang yang ke Kristen, ke gereja ya, tapi masih terikat dengan dosa masa lalu. Kelakuannya masih bolak-balik jatuh dalam dosa. Harusnya berkemenangan terus, berkemenangan terus, berkemenangan terus. Jangan sampai kita didapati nanti ketika dipanggil Tuhan, tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ini penting sekali nih. Jangan sampai kita ini banyak bagian yang kita nggak terima, yang harusnya Tuhan janjikan kepada kita, karena kebodohan dan kesalahan kita sendiri. Kita harus jaga hati kita ini sampai didapatin finish strong, didapatin sampai garis akhir, didapatin. Tetap kuat, memiliki iman teguh, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Makanya kita ini benar-benar harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan setiap hari. Makanya tanpa kita bergantung sama Tuhan, tanpa kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, hidup kita akan ngaco, berjalan maunya sendiri. Tanpa kita ngerti kebenaran, hidup kita jalan sendiri aja. Karena pemikiran kita yang pernah kita pelajari masa lalu kita anggap benar. Padahal pemikiran yang benar menurut pandangan kita itu belum tentu benar menurut pandangan Tuhan. Makanya pikiran kita harus diselaraskan nih, sefrekuensi, sejajar dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pengetahuan, pengertian yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan harus dibuang. Kita berjalan seperti yang Tuhan mau.
Dan ujung hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ujung hidup kita akan mengalami banyak hal bersama Tuhan. Hidupmu akan memiliki dampak yang besar. Ya, hidup kita memang akan memiliki dampak. Tergantung dampaknya. Dampak yang negatif, meracunin orang, menyesatkan orang, atau dampak yang memberkatin orang. Tergantung siapa yang kau hidupin, kebenaran atau kejahatan. Ya, siapa yang kau sembah, dirimu sendiri atau setan, atau kamu menyembah real Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Manifestasinya akan terlihat dari perbuatanmu. Seseorang itu akan terlihat aslinya itu dari mana? Dari perbuatannya, perkataannya. Bayangin, orang yang udah ngaku Kristen bertahun-tahun, tapi hidupnya babak belur terus, jatuh dalam dosa dan sampai hidupnya nggak pernah mengalami kemenangan. Karena apa? Yang dicintai ini adalah dosa. Kita tidak bisa bertobat sampai kita itu benci dan jijik dengan dosa yang kita lakukan loh. Selama kamu masih sayang dengan dosamu, selama kamu masih sayang dengan kepahitanmu, selama kamu sayang dengan kesombonganmu, engkau susah bertobat. Kau akan terus jadi bulan-bulanannya setan. Kita nggak bisa suruh orang lain itu bertobat. Bertobat, kita mohon orang lain itu bertobat. Dengerin baik-baik. Injil itu mahal nilainya. Dibayar dengan kematian Yesus Kristus di Kalvari. Keselamatan itu mahal, bukan murahan. Karena begitu mahalnya, karena kita nggak sanggup bayar, makanya diberikan cuma-cuma. Kita nggak perlu mohon-mohon orang lain bertobat. Buat apa kita mohon orang lain bertobat dan ternyata dia nggak mau bertobat, masih cintakan dosa? Kita akan kepikiran terus. Banyak orang berusaha menjadi Tuhan buat orang lain, pengen merubah orang lain, pengen merubah pasangan hidupnya, pengen orang lain tuh ngalami Tuhan seperti kita ngalami Tuhan. Dan nyatanya mereka nggak ngalami Tuhan, malah mereka berbuat jahat. Akhirnya ujungnya kecewa. Kalau kita tuntut orang lain bertobat, ngemis-ngemis orang lain bertobat, sekarang udah stop. Doain saja, kita nggak perlu ngemis. Injil itu mahal sekali loh. Kalau dia masih cintakan dosa, kamu mohon sampai nangis-nangis, dia tidak akan bertobat. Seseorang kalau udah benci dengan dosa, sudah benci dengan dosa, jijik dengan dosanya, dia pasti bertobat, balik kepada Tuhan. Kalau orang masih cintakan dosa loh, masih cinta dengan perzinahan, cinta dengan perselingkuhan, masih jatuh cinta dengan kepahitan, dengan luka batin masa lalu, dengan kehidupan yang penuh drama, nipu Tuhan, nipu diri sendiri, dan nipu orang lain, terus disuruh bertobat, mana bisa? Dia sendiri yang harus ambil keputusan untuk benci dan jijik dengan dosa. Baru dia bisa balik menyembah Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kalau tidak, dia akan semakin hari semakin jahat. Orang-orang yang tidak mau ngambil keputusan untuk balik kepada Tuhan itu, dia akan menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan kecemaran. Dia akan menyerahkan hidupnya dikuasai dan digagahin setan setiap hari. Ini tidak heran kelakuannya jahat, mulutnya jahat. Hati-hati. Kamu kalau mulutmu jahat dengan orang lain, ngomong lu jahat, nyakitin, merendahkan, mencap, melabelin orang lain seperti pandanganmu sendiri, bukan seperti pandangan Tuhan. Engkau udah jahat di mata Tuhan. Orang itu semakin cinta Tuhan, saya percaya orang semakin ngerti kebenaran, saya percaya orang semakin memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuh hati-hati mulutnya, nggak ngomong sembarangan, nggak gampang nilai orang, nggak gampang nyesatkan orang. Bahkan kalau kamu hidup benar, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kamu tulis postingan di Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, media sosial, kamu akan cerminkan loh orang yang hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kamu hidupmu dalam daging, kamu akan bisa posting yang ngawur, ngaco, yang sembarangannya sembrono, biar kelihatan diperhatikan orang lain, jadi pusat perhatian orang, padahal kamu menunjukkan kebodohanmu. Saya lihat, saya udah pernah ngomong ini, banyak sekali orang Kristen berdoa di Facebook. Lu pikir yang bikin Facebook itu Tuhan, yang bikin Facebook itu Mark Zuckerberg tuh. Terus kamu berdoa terus dijawab begitu. Itu hanya mempermalukan diri sendiri aja. Kelihatan betapa bodoh dan tidak memiliki pengetahuan aja. Harusnya media sosial kau pakai menjadi berkat bagi banyak orang, bukan mempermalukan diri sendiri. Ini berapa banyak orang mempermalukan diri sendiri di media sosial. Pakai hikmat dulu. Jadi orang Kristen itu memiliki hikmat, pengertian dulu. Jangan terlalu mau dibodohin-bodohin setan. Harusnya orang Kristen itu pinter. Hikmatnya itu tajam. Pengetahuannya itu luar biasa. Kenapa kok bisa saya ngomong begitu? Harusnya orang Kristen seperti itu. Semua orang percaya harus mengalami seperti itu. Karena apa? Allah pencipta langit dan bumi tinggal dalam diri kita. Tapi pada prakteknya, kita ngaku dipenuhi Roh Kudus, kita ngaku percaya Tuhan, tapi kelakuan, perbuatan, sikapmu seperti orang dunia, bahkan lebih buruk daripada orang dunia, mempermalukan diri sendiri. Bayangin, kamu tuh berdoa di media sosial, tapi dalam praktek hari-harimu kamu nggak pernah berdoa. Itu kan munafik namanya tuh. Itu kan orang jahat itu namanya. Kamu ingin kelihatan rohani,
Pengen dipondang orang, pengen dipuji orang, pengen dihormatin orang. Padahal hidupmu hari-hari menyebalkan di hadapan Tuhan. Nggak memiliki hubungan pribadi Tuhan, kamu pengen dihormatin orang. Atau kamu pengen dihargain Tuhan. Yang kita kejar hari ini itu apa sih sebenarnya? Yang jadi pengejaran hidup kita itu apa? Apa yang kita mau kejar seperti orang dunia kejar? Makanan, minuman. Ya kita memang bekerja kan. Saya pun juga bekerja hari-hari ini. Saya bukan orang yang nganggur. Saya bekerja. Saya harus mendapatkan penghasilan dari semua apa yang kerjakan. Terus apa kita hanya mengerjakan mencukupin makanan dan minuman kita yang kejar seperti orang dunia? Padahal Tuhan sudah sediakan seperti itu. Apa kita mengejar seperti orang-orang yang nggak kenal Tuhan lakukan? Ya apa bedanya kita dengan orang mereka? Kita kan harusnya berbeda karena ketika menjadi orang lahir baru yang ngerti kebenaran. Yang kita kejar itu perkenanan Tuhan. Dan kita tanggung jawab dengan semua pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan akan memberkati kita lewat pekerjaan itu. Tapi kamu tidak seperti kelakuannya seperti orang dunia. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan tidak. Malah doa di media sosial. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang Kristen model seperti ini. Terus kalau kena masalah kamu cari pendeta, minta ditumpangi tangan. Bertahun-tahun minta ditumpangi tangan. Lama-lama gundul kamu. Minta diurapin. Udah rebah-rebah. Udah dikonselingin. Udah ditiup. Udah diapa-apain. Tapi hidupmu nggak berubah-berubah. Ada yang salah loh dengan hidupmu. Ada yang salah dengan pengetahuanmu. Kalau engkau tetap begitu terus, engkau tetap terus begitu, nggak memiliki kemenangan dalam Tuhan, ujung dari hidupmu kamu akan dijajah setan. Orang dijajah setan lama-lama, dikuasai pikiran perbuatanmu, jiwamu dikuasain setan, rohmu dikuasain, tubuhmu dikuasai setan. Ujungnya kau akan binasa. Makanya kita itu harus berjalan dalam kebenaran, kesucian setiap hari. Jangan sampai kita buka celah pada setan, sehingga kita disesatkan, hidup dalam dosa, hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kejahatan. Meskipun kelihatannya apa yang kita kerjakan rohani, padahal perbuatan kita itu jahat, motivasi hati kita jahat. Itu yang Tuhan gak berkenan. Itu Tuhan gak akan berkenan. Sekali kita diselamatkan, harusnya kita kejar Tuhan setiap hari. Kita memiliki pergaulan dengan Tuhan, hidup dalam keintiman. Beresin hatimu tuh. Jangan beresin hidup orang lain. Jangan banyak ngomentarin orang lain. Kalau kamu ngomentarin orang, tapi kamu gak melakukan apa-apa, itu namanya ngomong doang. Sekarang, lebih baik kita menghidupin firman Tuhan. Kita praktekkan kebenaran firman Tuhan, biar orang lain melihat perubahan, melihat Tuhan melalui hidup kita, dan mereka diubahkan Tuhan. Daripada kita banyak ngomong, pingin orang lain berubah, tapi nyatanya mereka gak berubah, kita malah sakit hati. Buat apa? Kan saya sering nemuin orang kayak begini. Menuntut orang lain berubah, bikin orang lain bertobat, tapi nyatanya mereka nggak bertobat-tobat. Akhirnya kan kesel, akhirnya dongkol, akhirnya marah. Yang rugi siapa? Yang seneng siapa? Yang seneng ya setan. Yang rugi kan Bapak Ibu sendiri. Ngelihat pasanganmu, ngelihat orang lain yang kamu lain nggak berubah-berubah, ngelihat pendetamu malah mata duitan dan lain sebagainya, kamu kepahitan dan sakit hati. Yang rugi ya kamu sendiri. Bagian kita tuh kan menghidupin firman. Saya itu baca firman setiap hari, saya merenungkan firman, saya baca buku-buku rohani itu kasih makan manusia roh saya. Supaya saya ini hidup sejalan, sepikir dengan apa yang Tuhan mau. Supaya hidup saya itu didapatin berkenan seperti apa yang Tuhan mau. Bukan saya ini pingin ngotbahin Bapak Ibu. Toh kalau Tuhan percayakan saya untuk ngotbahin Bapak Ibu karena panggilan hidup saya aja. High calling saya sebagai hamba Tuhan untuk ngomong kebenaran. Tapi saya setiap hari kasih makan manusia roh saya, supaya bertumbuh dalam Tuhan dan karakter saya, sifat saya, kelakuan saya itu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Kalau tidak, saya akan menjadi orang munafik. Tapi berapa banyak orang Kristen munafik? Kelihatannya ya, penampilannya itu rohani, di dalamnya bobrok dan rusak, bejat malahan. Kita kemarin ngelihat kan, ada hamba-hamba Tuhan, kelihatannya rohani, bisa khotbah, jago khotbah, tapi tamak serakah, bejat lagi, bahkan ditangkap polisi malahan karena melakukan dosa moral. Kan menjijikkan nggak seperti itu. Bagaimana bisa jadi berkat? Bagian kita kan menghidupin firman aja. Kita hidupin firman aja lah, nggak usah diperdebatkan. Firman semakin diperdebatkan, semakin bikin pusing, semakin bingung orang. Tapi ketika firman itu kita ngerti satu ayat, kita hidupin itu jauh lebih powerful. Kita semakin memperdebatkan firman, kita akan menjadi seorang munafik, merasa benar sendiri. Penafsiran kita paling hebat, pengetahuan kita paling hebat, dan orang lain salah semua. Orang lain sesat. Mereka akan masuk neraka dan kita merasa benar sendiri. Apakah seperti itu?
Harusnya kita semakin ngerti firman, kita praktek firman, kita hidupin firman. Kita itu semakin ngerti. Cara untuk mengerti firman itu dilakukan kok. Gak perlu dibanyak ngomong. Semakin kita ngerti firman, kita lakukan, kita semakin mengerti isi hati Tuhan. Tapi banyak orang pintar ngomong firman, gak pintar ngelakuin. Orang Jawa itu bilang, pintar ngomong gak pintar ngelakoni, kata orang Jawa. Artinya apa? Tong kosong bunyinya nyaring. Terus orang lain pingin berubah melalui hidupmu. Kamu tuntut orang lain berubah. Orang kamu sendiri kelakuannya busuk dan jelek kok. Saya tidak akan menjadi contoh yang baik kalau hidup saya nggak menghidupin firman loh. Istri saya nggak bahagia dengan saya loh. Kalau saya hanya pintar ngomong. Saya harus pintar menghidupin firman. Orang pertama kali yang menikmatin Tuhan melalui hidup saya ya adalah istri saya dan keluarga saya tentunya. Orang-orang dekat saya yang menikmatin Tuhan. This real manifestasi melalui hidup saya. Bapak Ibu, harusnya orang di sekitarmu yang paling menikmatin Tuhan. Bukan malah kepahitan, malah bahkan sakit hati. Tapi bayangin, hari ini orang ngerti firman sedikit aja udah pintar kuar-kuar. Belum tentu yang dimaki-maki, yang dijelek-jelek, yang dituduh itu lebih buruk dari apa yang dia. Belum tentu yang ngomong itu lebih baik daripada apa yang diomongin. Seringkali malah kebalikannya. Ya kita cukup hidupin firman aja. Jangan beri celah sama setan. Kalau setan kita beri celah, dia akan menguasain kita. Kalau menguasain kita, ujungnya kita akan jauh dengan sengaja ninggalin Tuhan. Nggak mau balik kepada Tuhan. Nggak ada keselamatan. Lenyap kamu, binasa di ujungnya. Tuhan mau kita diselamatkan. Akuin semua dosa dan pelanggaranmu. Dosa yang tidak diakuin, dosa itu akan membawa kepada kebinasaan. Akuin dosamu. Allah setia dan adil, 1 Yohanes 1 ayat 9. Dia akan mengampuni dosamu. Dia akan menghapus dosamu yang seperti kain merah kesumbam menjadi putih seperti kirimisi. Seperti salju, seperti bulu domba. Dikuduskan, sucikan. Kita perlu bertobat setiap hari. Pertobatan itu perjalanan kekristenan kita setiap hari. Kita harus cek diri sendiri itu. Jangan banyak ngecek orang lain lah. Jangan banyak ngecek kehidupan orang lain, ngomentarin kehidupan orang lain. Komentarin hidupmu sendiri. Ubah dalam dirimu itu loh. Jangan tuntut orang lain kamu berubah seperti yang kamu mau. Seperti pandanganmu dan kamu bisa tuduh orang lain salah terus-terusan dan kamu merasa benar sendiri. Kamu itu Tuhan atau malah setan sih sebenarnya. Saya kadang gemes ngelihat orang-orang Kristen ya. Kerjaannya nuntut orang lain melakukan seperti yang dia mau. Kerjaannya nuntut orang lain berubah padahal dirinya sendiri tidak berubah. Hidup saya tidak akan dinikmatin istri saya kalau saya nggak berubah dahulu. Istri saya harus bahagia dengan hidup bersama saya. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sering tanya, kamu bahagia nggak hidup dengan saya? Kalau kamu nggak bahagia hidup dengan saya, semua yang saya khotbahkan itu omong kosong loh, sia-sia belaka loh. Orang di sekitar saya kalau nggak bahagia hidup dengan saya, nggak menikmati Tuhan. Kata-kata saya itu kata-kata palsu. Saya termasuk guru-guru palsu. Orang yang bisa menikmati Tuhan melalui hidup kita adalah pasangan hidupmu dahulu. Harus menikmati Tuhan. Kalau hari ini belum menikmati Tuhan, bertobat. Hidup dalam kebenaran. Balik kepada Tuhan. Baru orang lain akan menikmati Tuhan melalui hidupmu. Mulutmu harusnya dipakai jadi berkat. Bukan untuk ngutuk, bukan untuk maki, bukan untuk menjelekkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Membangun, membangkitkan orang lain. Semakin hari semakin cinta Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari hidupnya diubah menjadi sama seperti Tuhan. Tergantung keputusanmu hari ini. Kau mau izinkan Tuhan pakai hidupmu, atau kau izinkan setan memakai hidupmu. Pilihanmu hari ini. Amin. Kita harus dengan sengaja mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Jangan malah sengaja meninggalkan Tuhan. Kalau sengaja meninggalkan Tuhan, gak ada keselamatan lagi loh kamu. Habis binasa loh. Sesat hidupmu akan. Ujung-ujungnya. Tidak hanya sesat, menyesatkan orang lain. Amin. Sekarang kita akan lihat kejadian ini. Satu, dosa yang tidak diampuni Tuhan adalah dosa yang tidak diakuin. Bagaimana diampuni? Wong dosanya nggak diakuin kok. Ya harus kita mengaku dosa. Kita harus sadar dengan diri kita sendiri bahwa kita ini adalah manusia yang penuh kelemahan. Seringkali bikin kesalahan. Makanya kita setiap hari datang kepada Tuhan, cek hati ini. Tuhan, jangan sampai hari ini aku menyakitin hatimu. Jangan sampai semua keputusanku, perkataanku ini malah melukai perasaanmu dan aku jatuh dalam dosa. Dalam dosa apapun, kesombongan, kesakit hati, kepahitan, dan lain sebagainya. Koreksi hatimu, beresin setiap hari dengan Tuhan. Jangan ada kenajisan dan kekotoran. Kita memang masih daging loh. Selama kita hidup dalam daging, kita seringkali bikin kesalahan setiap hari. Hari kita mesti menghadap Tuhan. Minta diberesin, cabut sampai ke akar-akar yang busuk, yang jelek, yang kotor, yang najis ini. Harus dikoreksi.
Makanya saya nggak habis pikir. Orang yang ngerti firman Tuhan tapi sukanya maki-maki orang lain. Orang yang ngakunya hamba Tuhan, kerjaannya menjelek-jelekkan orang lain, menuduh orang lain. Orang yang ngakunya rohani, ngerti segala sesuatu, tukang kritik, tukang fitnah, dan lain sebagainya. Saya nggak habis pikir. Yang saya tahu, orang semakin kenal Tuhan, semakin diubah hatinya, semakin menjadi orang yang rendah hati. Semakin orang yang ngerti kebenaran, semakin nggak mau banyak ngomong. Dia mau melakukan dan menyenangkan Tuhan saja. Harusnya level kehidupan kekristenan ke arah sana. Kalau tidak, hidupmu akan terus babak belur, dikuasain setan. Ujung-ujungnya, kamu akan putus asa dengan Tuhan dan meninggalkan keselamatan. Saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus, bertumbuh secara rohani, mengalami Tuhan secara pribadi, powerful dalam hidupmu. Luar biasa sekali. Harusnya hidup kita memberi dampak yang besar. Kamu Bapak Ibu kan dengerin khotbah saya, intinya kan berubah yang di dalam. Bertobat tiap hari, pikul salib, sangkal diri, nggak ada yang lain. Khotbah saya seperti itu. Bapak Ibu, saya kan khotbah terus seperti ini sampai Bapak Ibu bosan dan menghidupin kebenaran, mengalami kemenangan. Jangan jadi orang Kristen munafik, mulut memuji Tuhan, kelakuannya kayak setan. Buat apa itu? Munafik manusia seperti itu. Amin. Yang kedua, dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Nanti Bapak Ibu buka ya. Ada beberapa ayat di Lukas pasal yang ke-12 juga ngomong yang sama. Di Markus pasal yang ketiga ini ngomong yang sama. Di ayat yang ke-29 nih. Nanti Bapak Ibu baca seluruh perikop ini. Bapak Ibu mesti belajar untuk satu perikop ini supaya ngerti kenapa Yesus ngomong seperti ini. Ayat yang ke-29, Markus pasal yang ketiga 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ini ceritanya Yesus ini sedang ngajar, dan tiba-tiba orang-orang Farisi ini, ahli Taurat ini datang ke Yerusalem. Ini nanti Bapak Ibu baca ya satu perikop ini, baru akan tahu ngerti nih konteksnya itu apa. Di ayat yang kedua, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Dia nuduh Yesus ngusir setan pakai penghulu setan. Kan kurang ajar ini. Padahal yang bekerja dalam diri Yesus adalah Roh Kudus. Dituduhnya setan. Makanya ayat yang ke-23, Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi seorang yang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya. Ini ceritanya sedang Yesus dituduh ngusir setan pakai kuasa Beelzebul, padahal dia pakai kuasa Roh Kudus. Hati-hati, mulutmu yang suka nuduh nih, wah itu sesat, itu jahat, itu najis, itu kotor, itu nggak benar. Mulutmu yang sering kali pakai nuduh nih. Kamu kelihatan rohani loh. Ahli Taurat itu merasa dirinya rohani, merasanya dirinya firman Tuhan, tapi nuduh Yesus pakai kuasa setan. Hati-hati. Yesus baru ngomong, kamu kalau menghujat manusia, kamu diampuni. Kamu kalau menghujat Roh Kudus, pekerjaannya Roh Kudus kamu anggap pekerjaan setan, kamu berurusan dengan Roh Kudus loh. Sekalipun kamu ngomong rohani, ngomong firman Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan, ahli Taurat lebih jago dari kamu kok, lebih ngerti firman Tuhan daripada kamu kok. Jadi dia nuduh Yesus pakai ngusir setan pakai kuasa Beelzebul. Hati-hati. Pekerjaan Roh Kudus dianggap pekerjaannya setan, itu bahaya. Kalau nggak ngerti lebih baik diam. Saya perhatikan banyak. Saya nggak habis pikir kenapa orang Indonesia ini, orang-orang Kristen Indonesia itu mudah sekali menghakimi, mencap sesat seseorang. Karena mungkin pendetanya juga pinter ngomong sesat, sering nyesatin. Saya ingat jadi kejadiannya beberapa tahun yang lalu, hamba Tuhan Benny itu sering kali kan dicap sesat. Wah inilah ini segala macam. Saya ngikutin pelayanan dia terus. Saya jadi covenant partner pelayanan beliau. Dan ketika digugat cerai istrinya, wah semua hamba Tuhan ngecap bahwa dia sesat ini dan itu. Tapi ketika dia remarried, ke istrinya kembali pada dia dan diberkatin ulang oleh hamba Tuhan
senior. Bapak Ibu bayangin, nggak ada tuh hamba Tuhan yang meralat perkataannya bahwa dia ngecap sesat. Karena apa? Kalau bayangin kalau pendetanya, pemimpinnya aja gampang ngecap sesat seseorang, bagaimana jemaatnya? Pasti ngikut. Dan yang dicacat sesat belum tentu sesat. Ini dikatanya dia ngusir setan pakai setan nih. Jangan dia lakukan pelayanan kesembuhan pakai kuasa setan. Hati-hati loh. Mulutmu bukan malah menghujat orang lain. Ternyata kamu menghujat Roh Kudus. Tidak ada keselamatan dalam diri kamu. Coba cek aja itu. Benar nggak perkataanmu, hidupmu selama ini? Makanya harus hati-hati nih ngomong nih. Jangan sembarangan. Mulut kita itu harusnya dipakai menjadi berkat. Membangun iman seseorang. Makanya seringkali saya gemas ngelihat orang-orang seperti itu. Tapi kan saya nggak punya hak untuk menghakimi orang. Saya kan punya hak saya apa? Saya sebagai hamba Tuhan biasa. Yes, kadang gemes saja ngelihat kelakuannya orang-orang seperti itu. Tapi biarin saja. Kita akan lihat bagaimana Tuhan beracara dengan hidupnya. Kalau Tuhan beracara dengan hidup, nanti urusannya lebih ribet dan lebih ruwet. Bagian kita hari ini harus melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran. Hidupin kebenaran. Berjalan dalam kebenaran. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Kalau kamu menghujat Roh Kudus, tidak ada lagi keselamatan. Di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-30 jelaskan, jangan mendukakan Roh Kudus menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus punya, kalau mendukakan artinya disakitin pikiran dan perasaannya. Roh Kudus itu bukan burung merpati yang bikin kamu gemetar, bikin kamu merinding. Dia adalah seorang pribadi, hanya mata fisik kita saja nggak dibukakan, kita nggak melihat pribadinya. Dia menyertai kita, dia tinggal di dalam kita. Dia di atas kita mengurapin kita. Kalau kita melakukan kesalahan, melakukan kejahatan terus, dan mendukakan hatinya, terus-terusan, mulut kita kotor, mulut kita najis, mulut kita jahat, melukai dan menyakitin perasaannya. Di Yesaya 63 dijelaskan, kalau kamu mendukakan Roh Kudus, Allah tidak akan menjadi pihakmu. Dia akan berperang melawan kamu. Makanya ngeri sekali kan. Hidup kita itu mesti hati-hati, jangan sembarangan dan sembrono. Jangan pakai mulutmu, mudah ngomong ngaco, mudah ngomong sembarangan, hidup seenaknya sendiri. Akhirnya apa? Kamu mulutmu nggak jadi berkat loh. Malah bikin orang terluka, bikin Roh Kudus terluka, bikin orang lain terluka, bikin orang lain tersandung, dan nggak jadi berkat. Yesaya 63 yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia, ini Allah, Bapa, berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Makanya tidak heran. Makanya ada orang-orang tertentu yang memang habis hidupnya karena melawan Roh Kudus. Allah nggak jadi pembela mereka. Allah tidak menjadi pembela mereka. Malah Allah berperang melawan mereka. Sekarang kita buka di Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-5. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita itu diingininya dengan cemburu. Bayangin. Kenapa kok Roh Kudus yang ditempatkan dalam diri kita itu diingini Tuhan dengan cemburu? Dia diproteksi, dijagain begitu rupa. Karena dia yang harus kita perlakukan dengan hormat. Tapi makanya dikatakan di kitab Matius, kalau kamu menghujat Roh Kudus tanpa ampun. Karena apa? Roh Kudus diproteksi begitu rupa. Karena jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Yaitu roh itu dulu keluar dari Bapa. Yesus mohon sebelum naik ke surga, dimohon Roh Kudus itu tinggal di muka bumi menjadi penghibur, penuntun, dan roh itu keluar dari Bapa untuk tinggal di dalam diri kita. Sikap kita, perbuatan kita sering menyakiti dan melukai dia. Terus pikir kita ingin dipakai Tuhan. Terus kamu pikir bisa menyenangkan Tuhan. Makanya jangan berpikir kamu jadi Kristen terus sudah selamat masuk surga, tapi hidupmu ngaco, hidupmu berantakan, mulutmu jahat, mulutmu kotor, hatimu busuk, terus kamu pikir masuk surga. Perlu bertobat hari ini. Kita mau didapatin semuanya berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saya berdoa, semua orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, hidupmu benar-benar berubah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, semakin bertumbuh dalam Kristus. Buang, cabut sampai ke akar-akarnya semua kejahatan yang nempel di dalam hati. Semua sifat busuk, kelakuan busuk itu dibuang sampai ke akar-akarnya. Supaya hidup kita didapatin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan.
dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. God bless you.